Mulai, Pak Hakimna ka mana? Pak Hakim. Pak Tah Hakim. masuk audiona. Ya, terdengar suaranya. Sip, Halo. Ya, siap. sip Dengar. Pak Presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita tetap masih bisa bertatap muka di dalam kesempatan kali ini. Salat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Sallallahu yang alaihi wasallam. saya hormati Bapak, Ibu instruktur, dan saya hormati Bapak Ibu peserta webinar Web Development Backend yang alhamdulillah pada hari ini bisa menyempatkan untuk mengikuti webinar ini. Walaupun memang waktu sudah menjelang sore, mudah-mudahan Bapak Ibu masih bisa fokus dan bersemangat untuk mendengarkan materi yang akan dipaparkan nanti oleh pemateri. Nah, untuk materi hari ini akan dipandu oleh moderator yaitu Bapak Yana Hendiana SSI supaya tidak terlalu memakan waktu atau untuk mengefisiensikan waktu. Saya serahkan webinar ini kepada Pak moderator untuk dipandu. Silakan Pak Yana. Ya, makasih Pak Mahbub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di sesi yang terakhir mungkin ya untuk kelompok kita. Jadi kita bersyukur dulu divisi TBH 8 ini akhirnya hampir selesai. Dan pada bagian sesi ini webinar pada kesempatan kali ini yaitu akan membahas tentang web development backend ya. Backend ya Pak, bukan backhand ya. Ya, Oke, backend. backend. Itu. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Abdul Hakim, MA Eskom dari SMK Plus Ashabul Yamin, di mana beliau terlahir di Bandung pada tanggal 23 April 1995, beragama Islam, alamatnya di Kampung Cipadang, Desa Bangbayang, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, 43212. Wah, lengkap sekali. Jabatannya sebagai guru mata pelajaran untuk pemrograman dasar di kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Untuk lebih jelas mengenai materi ini, saya persilahkan kepada Bapak Abdul Hakim. Kami persilahkan. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mahbub juga Pak Yana yang telah berkenan memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi tentang web development, itu di bagian backend lanjutan dari kemarin. Sebetulnya kemarin juga sudah dijelaskan tentang front end. Nah, biar lebih lengkap, maka backendnya juga harus dijelaskan. Bagi yang kemarin tidak bisa mengikuti, bisa kontak atau hubungi saya di player ada data hubung. Kalau misalkan perlu materi atau presentasinya, ya langsung aja kita ke materi biar lebih jelas. Mohon maaf Pak Mahbub, tidak bisa share ya, tidak bisa share screen saya, soalnya di disable di sini. Tombol share-nya di disable Pak Mahbub.
Belum presenter mungkin ya. Terus saya kirimkan ke Pak Mahbub PowerPoint-nya. Nanti di-share di sana. Ya, baru bisa di-share. Jadi pembahasan kita kali ini yaitu tentang web development, itu bagian back-end. Apa sih web development ini? Ya, kemarin kan sudah dijelaskan, cuman saya jelaskan kembali biar lebih jelas lagi bahwa sejarahnya yaitu penemu web pertama itu adalah Sir Timothy John yang tujuannya yaitu untuk menukar atau memperbarui informasi sesama peneliti di tempat dia bekerja. Dia bekerja di perusahaan CERN, tim itu bekerja di perusahaan CERN yaitu di Prancis yang merupakan pusat riset nuklir perusahaan CERN ini. Nah, web stack itu kan terbagi menjadi 3. Kemarin sudah dijelaskan tentang front end, ada back end, ada full stack. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih jauh tentang back end. Apa sih back end itu? Nah, jadi back end itu adalah bagian belakang ya, di belakang layar sebuah aplikasi website. Kalau front end itu berhadapan langsung dengan pengguna, sedangkan back end itu berada di sisi belakangnya yang mengatur semua logik dan alur sebuah website. Nah, di back end ini apa saja sih yang dibutuhkan untuk mempelajari back end? Yang pasti pertama ada bahasa pemrogramannya, yaitu pertama yang masih populer yaitu bahasa pemrograman PHP. Yang kedua bisa menggunakan Python, dan yang ketiga yang baru ini modern bisa menggunakan juga bahasa JavaScript. Nah, sebetulnya masih banyak lagi bahasa pemrograman yang bisa digunakan di backend, cuman yang populer di web yaitu yang 3 ini. Lalu untuk penyimpanan data maka diperlukan juga database. Database ini ada 2 jenisnya, ada yang namanya itu SQL sama NoSQL. Perbedaannya sedikit ya. Kalau SQL itu dia database-nya berbentuk tabel yang memiliki relasi-relasi dengan tabel yang lain. Sedangkan NoSQL tidak berbentuk tabel, hanya bentuknya berbentuk JSON. Nah, jadi bentuk JSON ini yang dipakai di database jenis NoSQL. Nah, setelah database, untuk penyimpanan data juga dibutuhkan sebuah server. Server ini untuk memproses request dan respon. Maksudnya gimana? Jadi request itu adalah sebuah permintaan. Permintaan itu datangnya dari sisi depan ya, dari sisi front end. Misalkan Anda ingin menginputkan sebuah data, misalkan data nama Anda ketik di bagian front end, lalu ketika Anda tekan tombol enter atau tekan tombol simpan, nah si data ini tuh akan melewati server dulu. Lalu server akan memprosesnya, apakah data ini tuh layak atau tidak, atau valid atau tidak. Kalau misalkan tidak valid, nanti si server akan mengembalikan data tersebut ke bagian depan dalam bentuk sebuah pesan. Misalkan pesannya data Anda tidak valid, silahkan masukkan lagi data baru. Nah, kalau misalkan valid, si server akan meneruskannya ke bagian database. Nah, di database nanti data yang Anda telah inputkan
akan disimpan. Nah, server apa saja yang bisa dipakai biasanya di web ya, di aplikasi-aplikasi web, yaitu yang paling populer ini ada 3. Yang pertama ada Apache, yang kedua ada Nginx, dan yang ketiga ada Node.js. Nah, untuk perbedaan lebih lanjutnya, Bapak Ibu bisa mencari tahu di search engine, banyak sekali keterangannya. Tuh. Lalu apa sih bahasa pemrograman dalam web development bagian backend? Nah, tadi jelaskan kan PHP, Python, dan JavaScript. Cuman kita ingin mengenal lebih jauh apa PHP itu. PHP itu merupakan sebuah singkatan dari Hypertext Preprocessor, ya, yaitu bahasa pemrograman server side yang bersifat open source. Jadi open source di sini tuh si codingnya itu terbuka untuk umum. Jadi bisa Anda bisa berkontribusi dalam pengembangan bahasa ini. Lalu ada bahasa yang kedua yaitu Python, adalah bahasa pemrograman yang interpretatif multiguna yang memakai filosofi perancangan dengan fokus kepada tingkat keterbacaan kode. Nah, jadi bahasa pemrograman Python ini adalah bahasa yang memang ditujukan bagi para pemula ya, karena memang sintaksnya lebih mudah dibaca dan juga lebih simpel. Makanya rata-rata pengguna bahasa ini, pengguna bahasa Python ini digunakan oleh orang-orang yang memang seorang peneliti atau riset ya. Yang ketiga ada bahasa JavaScript. Nah, bahasa JavaScript ini baru bisa digunakan sebagai bahasa untuk server side dikarenakan karena adanya Node.js ya. Jadi sebelum ada Node.js, JavaScript itu hanya digunakan sebagai bahasa untuk memberikan animasi pada klien ya, untuk menyempurnakan tampilan pada sebuah front end. Setelah hadirnya Node.js, JavaScript baru bisa digunakan sebagai bahasa di sisi server. Contoh sintaksnya seperti ini. Di sini saya contohkan sintaks sederhana untuk menampilkan kata hello world. Nah, kalau misalkan di PHP ada tag pembuka dan penutupnya. Nah, untuk menampilkan sesuatu, misalkan menampilkan teks ke dalam layar, ke layar, maka dibutuhkan perintah yaitu namanya echo. Echo ini merupakan sintaks PHP ya untuk mengoutput ya, untuk menampilkan sesuatu. Misalkan kalau teks, maka teks yang akan ditampilkan, kalau misalkan gambar, maka gambar juga yang akan ditampilkan. Nah, yang kedua, yang di tengah itu adalah bahasa dari Python. Sama seperti yang di atas, ini untuk menampilkan sebuah teks. Kalau misalkan di PHP memakai echo, kalau misalkan di Python itu menggunakan perintahnya print. Nah, kalau yang bawah, yang terakhir, itu di JavaScript, sama juga untuk menampilkan teks ke layar. Nah, kalau di JavaScript tidak menggunakan echo atau print, tetapi menggunakannya console.log. Lalu dalam kurung itu akan diisi dengan sebuah teks atau string. Nah, sekarang ke bagian database-nya. Tadi sudah saya jelaskan ada 2 jenis ya, ada SQL, ada NoSQL. SQL itu apa? Itu merupakan singkatan dari Structured Query Language. Jadi bahasa yang digunakan untuk mengatur atau mengelola data dalam database relasional. Relasi itu saling berhubungan. Misalkan kita ingin menyimpan sebuah data siswa, setiap siswa itu kan memiliki orang tua. Nah, itu bisa direlasikan siswa dan orang tua. Dulu kalau di sebelum kalau misalkan di NoSQL ya, itu tidak berbentuk seperti itu ya, tidak berbentuk tabel tapi bentuknya JSON. SQL itu kelebihannya ada relasi itu sehingga kita bisa memecah tabel yang asalnya lebih banyak jadi lebih singkat, jadi berbentuk buat tabel. Misalkan kayak tadi, misalkan data siswa dan data orang tua dipisahkan, tapi walaupun terpisah, mereka antara dua tabel ini memiliki relasi, yaitu setiap siswa, relasinya setiap siswa memiliki satu orang tua. Itu seperti itu. Lalu kalau NoSQL itu apa? Merupakan database yang tidak dibutuhkan skema, tidak memiliki relasi untuk setiap tabelnya.
Jadi contoh SQL itu yaitu MySQL, sedangkan contoh SQL itu adalah MongoDB. Untuk mengenal lebih lanjut, Bapak Ibu bisa search di Google atau di search engine lainnya tentang MySQL serta MongoDB. Nah, bagian server, tadi sudah jelaskan ada 3 yang sering digunakan yaitu Apache, ada Nginx, Node.js. Apache itu apa? Apache adalah sebuah perangkat lunak web server yang menghubungkan antara server dengan user, ya, browser usernya. Lalu yang kedua ada Nginx. Nah, dibacanya itu Nginx, ya, adalah software web server yang open source. Lalu yang terakhir ada Node.js, platform buatan Yaml yang menjalankan aplikasi web berbasis JavaScript. Dikenalkan pada tahun 2009. Apache dan Nginx ini mendukung bahasa pemrograman PHP juga Python. Sedangkan Node.js sendiri itu hanya mendukung bahasa pemrograman JavaScript. Nah, jadi apa sih yang perlu misalkan untuk membentuk sebuah aplikasi bagian back-end? Terus saja kesimpulannya yang harus dipelajari, ya Anda harus mempelajari ketiga tadi, yaitu server mempelajari satu, terus bagi database-nya mempelajari juga satu, serta bahasa pemrogramannya mempelajari juga satu. Misalkan saya ambil contoh Apache, PHP, dan SQL. Apache sebagai servernya, PHP sebagai bahasa pemrogramannya, nah SQL nanti jenis basis data yang bisa digunakan untuk menyimpan. Kalau misalkan ingin berbasis JavaScript, berarti pilihnya yang pertama servernya tadi Node.js, terus bahasa pemrogramannya JavaScript, nah terus database-nya bisa menggunakan MongoDB. Itu ya, jadi ada dalam web sendiri teknologinya sudah dipasangkan gitu ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan tertentu, tidak bebas misalkan kita menggunakan Apache tapi bahasanya JavaScript untuk server, tidak bisa ya, karena memang tidak mendukung. Harus sesuai gitu ya. Kalau misalkan memakai JavaScript untuk di sisi server, maka harus menggunakan Node.js. Database-nya yang paling mudah untuk JavaScript itu biasanya menggunakan MongoDB. Nah, setelah kita mengenal dasar-dasar tadi, lanjut kita ke framework. Ya. Seperti yang dijelaskan kemarin bahwa framework itu adalah sebuah kerangka ya, kerangka kita untuk bekerja sehingga kode kita itu lebih terstruktur dan lebih mudah gitu ya, karena memang sudah distrukturkan dari pembuat framework itu sendiri. Nah, dengan adanya framework ini si developer bisa mengurangi jumlah bug. Kenapa? Karena memang kebanyakan framework ini bersifat open source, sehingga bug-bugnya sudah diselesaikan oleh banyak orang karena bersifat open source. Jadi tidak kita sendiri yang menyelesaikan bug atau error di sebuah web, tetapi orang lain juga ikutan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di aplikasi kita, sehingga lebih cepat. Itu kelebihannya dari sebuah framework. Selain itu juga karena memang framework itu ada aturan-aturan tersendiri yang sudah disepakati bersama. Jadi ketika Anda bekerja secara tim, kalau membuat aplikasi, maka orang lain di tim Anda lebih mudah gitu ya, lebih mudah mengambil alih pekerjaan Anda, karena memang ada set-set aturannya. Berbeda dengan kalau kita membuat sendiri tanpa framework, maka orang lain akan mengambil alih aplikasi kayak itu biasanya agak kebingungan, karena memang alur program dari satu orang ke satu orang itu biasanya berbeda ya, tidak sama. Nah, dengan framework ini bisa disamakan alurnya, alur-alur pentingnya, sehingga orang lain juga gampang untuk mengambil alih aplikasi Anda. Gitu. Kalau misalkan Anda berhenti bekerja di suatu perusahaan. Nah, framework apa saja sih yang bisa digunakan di web development bagian backend? Yang pertama ada framework yang paling populer yang dikembangkan oleh Taylor Rockwell pada tahun 2011. Framework itu bernama Laravel. Lalu yang kedua ada framework CodeIgniter dikembangkan pada tahun 2006 ya, oleh Rick Ellis. Laravel dan CodeIgniter ini menggunakan bahasa
pemrograman PHP. Juga struktur arsitekturnya menggunakan metode MVC, yaitu model view controller. Nah, jika Anda misalkan ingin belajarnya mengambil stacknya PHP, Apache sama MySQL, nah saya rekomendasikan itu belajar frameworknya yaitu Laravel atau Code Igniter. Lalu yang ketiga ada framework Django ya. Django itu hasilnya dikenalkan pada Word Online. Ya. Nah, Django ini merupakan framework yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Kalau misalkan Anda ingin belajar Python, maka frameworknya ya, boleh menggunakan Django. Lalu yang terakhir ada Express.js dikembangkan oleh VJ Waichuk ya, dan kini dikelola oleh komunitas karena di open source kan. Express.js ini merupakan framework khusus untuk Anda bagi pro developer yang ingin menggunakan bahasa pemrograman JavaScript di bagian servernya. Bisa menggunakan framework Express.js. Tipsnya belajar backend apa ya yang harus dipelajari supaya mudah ya mempelajari backend itu. Yang pertama itu logika dan algoritma ya. Jadi logika dan algoritma Anda itu harus terampil ya, harus kreatif dalam menyelesaikan terutama urusan problem solving, karena memang di backend ini isinya yaitu logika sebuah aplikasi kita, alur aplikasi itu seperti apa. Nah, ini diperlukan logika dan algoritma ya. Logika itu untuk menyelesaikan suatu masalahnya, sedangkan algoritma itu langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Dua ini penting. Cara melatihnya gimana ya? Anda harus sering mengerjakan soal-soal yang sifatnya perlu kecepatan berpikir gitu ya. Seperti soal-soal logika banyak lah dicari di internet juga, silahkan. Soal-soal algoritma juga banyak, silahkan berlatih di sana. Nah, nanti kalau misalkan sudah handal, yang lalu ke tips kedua. Tips keduanya apa? Belajar minimal framework 1. Kenapa? Karena back-end developer itu biasanya dibutuhkan kerja secara tim. Sedangkan pemikiran atau alur pikir tiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, dengan ada framework ini memudahkan kerja antar tim, karena di framework ini banyak set-set aturan yang baku gitu ya, sehingga orang lain pun sudah tahu gitu. Jadi ketika bekerja tim lebih mudah. Jadi harus minimal mempelajari framework satu saja gitu ya. Jangan terlalu banyak untuk pemula. Nah, nanti kalau misalkan sudah handal, Anda bisa coba framework lainnya. Yang ketiga apa? Harus teliti ya, karena kita itu kan di bagian belakang layar ya, dan banyak sekali logik-logik yang memang harus teliti, karena kalau misalkan salah kesalahan dalam logik akan berakibat fatal. Contohnya gimana? Misalkan kita membuat aplikasi untuk bagian keuangan, kalau misalkan Anda salah dalam logika rumus pertambahan atau pengurangannya gitu ya, misalkan salah, harusnya dalam keuangan itu misalkan uangnya diskonnya 20%, ternyata Anda salah mengetik gitu ya, diskonnya jadi 30%, maka akan berakibat fatal. Makanya harus teliti ya. Jadi dalam membuat infrastruktur sebuah website itu harus teliti dalam logik, terus dalam algoritma, juga pengetikannya. Lalu yang terakhir adalah konsisten ya. Jadi usahakan untuk meminimalisir perubahan yang Anda buat ya. Karena memang backend sendiri ini adalah tulang punggungnya ya, tulang punggungnya sebuah aplikasi. Kalau misalkan sering terjadi perubahan, maka si user atau pengguna biasanya akan banyak keluhan ya, karena memang perubahan sekecil apapun itu akan berdampak pada logik-logik lainnya. Kalau misalkan satu aja berubah, itu akan merembet. Jadi usahakan harus konsisten dalam membuat program di bagian backend. Nah itu terima kasih dari saya materinya itu. Jika ada pertanyaan silakan di
halaman yang tertera di layar Anda. Kalau misalkan ada waktu, saya ingin mendemokan ya, membuat sebuah aplikasi sederhana bagian backend. Itu ya, Pak Yana, masih ada waktu tidak? Oke, terima kasih Pak Mahbub yang sudah menyampaikan tadi mengenai materi web development backend ya Pak ya, web development backend. Ya, Teori, sejarah, dan juga termasuk tadi tipsnya ya Pak ya, tips belajar ya, development backend. Silakan untuk Bapak Ibu yang masih penasaran dengan materi ini bisa ditanyakan di kolom chat atau mungkin bisa angkat tangannya. Oke, kalau tidak ada sambil menunggu Pak Mahbub tadi akan mendemokan ya Pak ya sebuah aplikasi Pak, mengaplikasikan dari web development tadi. Silakan Pak sambil nunggu boleh Pak. Pak ya. Abdul, Pak, Jadi Pak sambil Abdul. menunggu, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita akan membuat aplikasi sederhana menggunakan framework Laravel. Ya. Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi di bagian backend, khususnya di pemrograman web. Yang pertama yaitu saya sharekan dulu ya screen-nya. Ya, yang dibutuhkan yang pertama adalah aplikasi untuk yang stack tadi ya, servernya, terus bahasa pemrogramannya juga, database-nya. Anda bisa menggunakan aplikasi namanya SAM. Lalu yang kedua apa yang dibutuhkan yaitu sebuah kode editor untuk mengetikkan logik-logik atau sintaks pemrograman Anda. Bisa menggunakan VS Code. Tuh. Untuk kebutuhan untuk bagian program yang digunakan ya, software yang digunakan untuk membuat aplikasi web ini. Nah, saya contohkan seperti ini. Saya sudah menginstal Laravel. Nah, terlihat ya, Pak Yana? Iya, oke. Takutnya blank gitu. Di layar tampilannya udah terlihat ini tampilan VS Code. Oh, blank Atau juga masih Pak. Chrome? Ya, Masih blank. Blank Pak. masih blank. Uh, Oh iya. Nah, lihat sekarang Nah, Pak oke. Yana. Oke, ya. Ya. Oke, jadi di Laravel sendiri struktur foldernya seperti ini. Memang agak banyak ya, kalau untuk pemula sendiri itu pasti agak kebingungan karena banyak sekali, tapi tidak perlu khawatir. Yang perlu Anda perhatikan itu 3 saja ya, karena Laravel ini berbasis MVC ya, model view controller. Jadi yang harus Anda perhatikan pertama yaitu di folder view ya, ini di root source view ya, bagian folder ini. Nah, di view ini adalah bagian front end dari sebuah aplikasi ya. Di view ini adalah apa yang akan kita tampilkan ke pengguna. Lalu yang perlu diperhatikan kedua yaitu di folder app ya, itu folder model. Nah, model ini nanti akan digunakan sebagai apa ya, penarik ya. Jadi bukan penarik, bagian untuk kita berinteraksi dengan database ya, di bagian model. Lalu yang terakhir yang perlu diperhatikan yaitu di folder HTTP ada folder controller. Controller ini yaitu yang berfungsi sebagai jembatan ya, penghubung antara database model tadi dengan bagian
view ya, yaitu bagian tampilan tadi. Jadi MVC sendiri itu kan M-nya itu model, V-nya view, C-nya itu controller ya. Jadi model bagian untuk interaksi dengan database yaitu mengambil data, menyimpan data itu bagian tugas model. Sedangkan view yaitu untuk menampilkan data ke pengguna. Ya. Lalu di controller itu yang menghubungkan ya antara view dengan model. Controller ini yang menjadi jembatannya. Nah, karena kita bagian backend, kita tidak terlalu fokus pada view, tapi kita fokusnya di controller dan model. Nah, sebelum masuk ke controller, kita buat dulu sebuah database untuk menyimpan datanya. Nah, di Laravel sendiri disediakan foldernya yaitu database. Anda membuat dulu tabel untuk menyimpan datanya. Saya udah buatkan di sini tabelnya bernama VCT, ya, apa saja yang akan diisi. Nah, jadi kita akan membuat sebuah aplikasi untuk menyimpan judul, juga nama host, presenter, dan moderator ketika kita akan tampil Vicon. Pertama berarti yang dibutuhkan kolomnya yaitu tabel bentuknya string ya untuk judul. Lalu yang kedua butuhkan berarti tanggalnya kapan, maka kita isi tanggal. Lalu yang ketiga kita membutuhkan nama hostnya, jadi nama underscore host ya. Jadi dalam dunia pemrograman ingat ya, jadi tidak ada spasi dalam nama variabel. Jadi nama variabel itu harus menggunakan underscore atau misalkan ya tidak boleh pakai spasi ya intinya. Jadi kalau untuk mengganti spasi bisa menggunakan underscore. Udah sesudah nama host itu nama moderatornya, lalu terakhir nama presenter ya. Sederhana aja seperti itu. Kita simpan. Lalu setelah itu kita ke model sebagai bagian yang akan berinteraksi dengan tabel database kita ya. Kita ke folder app, masuk ke model ya. Kita udah buat nama modelnya yaitu VCT. Nah, apa saja yang akan kita ambil datanya gitu ya. Yang pertama itu ada judul, tadi kan sudah buat ya, tanggal, nama host, nama moderator, juga nama presenter ya. Itu lalu ke bagian controller yang menjembatani antara view dengan model. Kita masuk ke folder HTTP, ke controller yang sudah kita buat yaitu VCT controller. Di sini ada fungsi-fungsi tersendiri. Yang pertama ada fungsi index ya, yaitu untuk menampilkan semua data jadwal yang sudah dibuat. Lalu ada bagian fungsi create ya. Create ini untuk menambahkan data. Lalu bagian fungsi store untuk menyimpan data ya. Tuh, seperti itu. Saya seperti itu dulu ya. Biar sederhana ya. Lalu kita coba. Kita coba yang pertama berarti yang harus dilakukan kita harus membuat tabel tadi ke database ya. Namanya kan tadi sudah dibuat ya, nama-nama yang dibutuhkan, kolom-kolom yang dibutuhkan dalam tabel untuk menyimpan data tersebut. Cuman kolom-kolom tadi belum kita migrasikan ke database. Caranya bagaimana? Anda bisa membuka terminal. Saya share lagi. Terlihat ya? Itu Pak Yana. Ya, terlihat Pak. Pertama untuk membuat migrasikan kolom-kolom tadi ke database, Anda bisa menggunakan perintah php artisan migrate. Ya.
lalu tekan enter. Nah, kalau sudah, kita bisa menjalankan programnya menggunakan PHP Artisan Serve. Nah, untuk mengaksesnya, kita akses saja melalui URL-nya, yaitu ini, kopikan, lalu Anda buka browser, Lokal ya. menghalangi. Sini misalkan ya, tekan enter. Nah, ini ya. Dan seperti ini kita misalkan ingin menambahkan jadwal. Anda klik di tombol ini tambah jadwal. Ini tampilannya, kita diminta untuk memasukkan judul. Misalkan judulnya misalkan web misalkan ya. Web development. Lalu tanggalnya misalkan hari besok. Terus nama hostnya misalkan saya. Nama browsernya misalkan lalu nama presenternya misalkan Payana ya. Lalu kita klik tombol simpan. Nah, seperti itu ya. Cuman datanya di sini belum tampil. Kenapa? Karena memang logiknya belum kita buat. Nah, masih ada waktu tidak Pak Yana? Waktunya hampir selesai, Pak. Ya, berarti sampai sana aja dulu ya. Jadi sampai Oke, sana bagus seperti itu sekali, ya, Pak. seperti itu pembuatan aplikasi secara sederhananya. Mohon maaf, misalkan kalau misalkan tidak sampai selesai, karena memang waktu kita terbatas. Jadi dari saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Oke, moderator. terima kasih Pak Hakim. Saya juga masih penasaran tadi mau men-stop. Wah, masih tanggung, Pak ya. Lagi seru-serunya. Ini juga kalau ada panitia atau instruktur mungkin akan bisa dipakai untuk kegiatan VCT berikutnya lebih enak ini, Pak. Bapak kenapa Ya, dari kemarin, Pak, dari awal? Mungkin endingnya harus seperti ini ya, Pak ya. Oke, Pak, waktunya sudah habis. Mungkin demo tadi mungkin sekaligus mengakhiri kegiatan webinar tentang web development backend ini. Terima kasih kepada Bapak Abdul Hakim sebagai pemateri. Insya Allah materi ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Yang masih penasaran boleh nanti menghubungi Pak Abdul Hakim di player ada kontaknya ya. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Mahbub sebagai host. Mohon maaf saya sebagai moderator jika ada kesalahan atau kekurangan. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada Pak Mahbub selaku host. Ya, terima kasih kepada Pak Abdul Hakim yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita praktekkan ya. Bagi teman-teman yang sedang belajar untuk web development, boleh nanti kalau mau bertanya-tanya lagi, silakan tinggal hubungi ke Pak Abdul Hakim. Kalau untuk nomor sudah dicantumkan di flyer ya yang dibuat oleh pemoderator. Dan terima kasih lagi kepada pemoderator yang telah memandu acaranya hingga acara ini bisa terlaksana dengan lancar. Terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa untuk para peserta silakan untuk mengisi daftar hadirnya yang sudah kami share di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak. Alhamdulillah. Diseminasi. Ayo besok langsung diseminasi ya. 3 sesi langsung di booking sama tim ini. Siap. Saya malam. Kurang barengan nih Bangga, tiluan ayo. Barang tiluan.
Ayo oke lah Bapak-bapak, sip, sukses ya Pak ya. Alhamdulillah Iya. tuntas ya. Sok Alhamdulillah. satu langkah lagi diseminasi ya. Ya, Oke, Nah, siap. siap. Oke. Nuhun Pak Mahbub, Pak Abdul Hakim. Yo, ya, nuhun Pak Yara, nuhun. Hakim, Nun sadayana Bu Gina. Mangga izin Alhamdulillah, dipayun ya. Yo, siap. Siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gening panjang kene.